Halo cuy, balik lagi di channel Febiran Replays di sini. Dalam episode kali ini, Ogut bakalan menceritakan alur film dari Escape Room Tournament of Champions yang dirilis pada tanggal 14 Juli 2021 yang lalu. Yang gak jauh dari sequel film-film sebelumnya ya cuy. Film ini menceritakan sebuah permainan yang menegangkan, di mana sekumpulan orang-orang dipertemukan dalam satu permainan, dan dalam permainan ini orang-orang tersebut harus berjuang mempertaruhkan hidup dan matinya karena mereka harus keluar dari serangkaian ruangan yang penuh dengan teka-teki atau kode-kode yang harus mereka pecahkan. Mereka juga harus berpacu dalam waktu yang ditentukan, dan jika mereka salah menebak kode-kode tersebut, maka akan keluar jebakan yang dapat membunuh mereka. So, gimana cerita lengkapnya? Tonton terus videonya, dan jangan lupa nih buat subrek, like, dan komen di channelnya. Oke, kalau gitu nggak pakai lama-lama lagi, film Escape Room Tournament of Champions pun dimulai. Cerita berawal di tahun 2003, terjadi pertengkaran antara suami istri bernama Henry dan Sonya, di mana hubungan pernikahan mereka sedang tidak baik-baik saja dikarenakan pekerjaan Henry yang bisa membahayakan semua orang. Perlu diketahui juga Henry adalah petinggi dari Minos Corporation, yaitu sebuah organisasi yang menciptakan permainan mematikan tersebut. Nah, Sonya ini pengen mengakhiri hubungannya dengan Henry serta ingin membawa pergi anaknya yang bernama Claire, karena bila Claire sudah tumbuh dewasa nantinya akan diminta untuk meneruskan jejak ayahnya tersebut. Maka dari itu Sonya nggak pengen anaknya ini ngikutin jejak suaminya. Akan tetapi Henry sangat marah jika anaknya itu dibawa pergi sama istrinya. Pada suatu ketika Sonya ingin merelaksasikan dirinya di sebuah ruang sauna, akan tetapi pintu sauna tersebut tiba-tiba terkunci sendiri. Menyadari ini adalah perbuatan suaminya, ia pun mencari teka-teki itu, dan muncullah sebuah kata-kata di kaca yang berisikan, "Aku tumbuh dalam tanah, aku menyusut dalam angin, aku tenggelam dalam air, aku selamat dalam api. Apakah aku?" Sembari mencari jawaban, suhu di ruangan tersebut bertambah menjadi sangat panas. Kemudian ia pun menemukan jawabannya, yaitu sebuah batu dengan warna yang berbeda, dan di dalamnya terdapat magnet untuk membuka pintu tersebut. Akan tetapi ia tewas sebelum membuka pintu itu akibat suhu yang terlalu panas. Scene berpindah di masa saat ini diperlihatkan Henry beserta tim Minosnya sedang membuat proyek mematikan di ruang pesawat dengan dibantu anak perempuannya yang sudah tumbuh dewasa. Claire terpaksa membantu ayahnya karena adanya tekanan dari sang ayah, serta ia juga dikurung di suatu tempat, dan bila mana ia menentang ayahnya, maka ia juga akan bernasib sama seperti ibunya waktu dulu. Target proyek mematikan mereka juga tertuju pada seorang wanita bernama Joy, satu-satunya orang yang berhasil selamat dari permainan mematikan sebelumnya, dan perlu diketahui juga keberadaan Joy diawasi terus oleh kelompok Minos. Jadi apa yang dilakukan Joy, kelompok Minos ini sudah mengetahuinya. Maka dari itu Minos membuat proyek di dalam pesawat karena Joy dan rekannya bernama Ben ingin pergi menggunakan pesawat ke kantor pusat Minos dengan tujuan menghadapi mereka setelah Joy dan Ben mendapatkan titik koordinat kantor Minos itu berada. Akan tetapi Joy mengurungkan niatnya untuk menggunakan pesawat akibat trauma yang ia miliki, sehingga Joy memilih perjalanan menggunakan mobil bersama Ben. Sure you don't want to stop in Cleveland? We're almost there. Singkat cerita, mereka pun tiba di titik koordinat itu berada, berharap mereka menemukan kantor pusat Minos. Akan tetapi mereka malah menemukan gedung yang sudah tak digunakan lagi. Kemudian mereka didatangi oleh preman setempat dan mencoba untuk meminta uang pada mereka. Akan tetapi preman tersebut malah mencuri kalung milik Joy. Look, I don't... Hey! Namun sayangnya preman itu berhasil melarikan diri, sedangkan mereka terbawa di dalam kereta bawah tanah bersama penumpang lainnya yang bernama Rahel, Brianna, Nate, dan Theo. Setelah itu terjadi insiden di mana gerbong yang mereka tempati tiba-tiba terlepas dari sisa gerbong lainnya dan mengarahkan ke sebuah stasiun terpencil yang tak berpenghuni. Hey, Brad, right? Hey, what the hell is going on? I don't know, the train just uncoupled! What?
Kemudian Ben menyadari bahwa Minos telah menemukan mereka dan ucapan Ben tersebut membuat yang lain terkejut bahwa mereka juga sebenarnya pernah bermain permainan itu dan mereka adalah pemenang dari permainan mematikan sebelumnya. Jadi, para pemenang di permainan sebelumnya sengaja dikumpulkan oleh Minos untuk bermain permainan itu lagi dan preman yang mengambil kalung Joy tadi adalah suruhan dari Minos dan mereka pun dipaksa harus mencari teka-teki atau kode-kode di dalam kereta tersebut. Permainan itu pun dimulai dengan sebuah petunjuk yang diberikan, yaitu mereka harus mencari koin di seluruh bagian gerbong kereta. Akan tetapi selama mereka mencari koin tersebut, gerbong kereta mereka dialiri dengan daya listrik tegangan tinggi. Mereka harus menarik gantungan tangan yang berderet agar dapat mengeluarkan koin tersebut. Namun sebelum itu mereka harus menemukan huruf-huruf yang hilang dalam sebuah iklan yang terpajang di setiap sisi gerbong serta menyocokkannya sesuai deretan huruf-huruf alfabet tersebut. Akan tetapi gantungan tangan itu dialiri tegangan listrik yang tinggi sehingga mereka menggunakan beberapa bahan kain untuk dijadikan pijakan saat menariknya, dan setiap gantungan tangan yang mereka tarik juga memicu bertambahnya tegangan listrik tersebut. C, that's 1. That's gonna mean something, right? 2 C's. Go, 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 go! No shock. It must be ground. Yes! Hey. 7! Okay, this is gonna suck! Mereka pun kesulitan dalam mencari 3 huruf yang tersisa dikarenakan daya listrik yang semakin besar sehingga pergerakan mereka juga semakin terbatas. Kemudian Theo menemukan 3 huruf yang tersisa itu, akan tetapi belum sempat memberitahu pada rekan-rekannya Theo sudah tewas akibat sambaran dari listrik tersebut. Guys! Guys! Find the machine ladder! Kemudian Joy berhasil menebak 3 huruf tersebut, yaitu W, B, dan O, sehingga mereka dapat keluar dari permainan awal yang mematikan tersebut. Dan bila mana semua huruf itu digabungkan maka akan menjadi sebuah kata, yaitu welcome back. Baru awal aja udah kayak gini ya cuy, gimana ntarnya ya kan? The missing letter for WB now! Kemudian mereka memasuki sebuah lift yang akan membawa mereka ke permainan selanjutnya. Dan sebelum itu di sana mereka saling berkenalan satu sama lain, di mana notabene-nya mereka adalah orang-orang pilihan yang berhasil memenangkan permainan mematikan sebelumnya. Seperti Brianna, seorang influencer yang berhasil selamat dan mengalahkan influencer lainnya di ruang cermin. Kemudian Ned, seorang pendeta yang berhasil selamat dan mengalahkan pendeta lainnya di sebuah ruang yang membuat keyakinan seseorang berubah. Kemudian Rahel, seorang manusia yang tidak pernah merasakan sakit dan sengaja dikirim Minos untuk melakukan permainan mematikan tersebut. Dan juga Ben, seseorang yang pernah diselamatkan oleh Joy pada kejadian seseorang yang tak dikenal mencoba membunuhnya. Pada ruang berikutnya yaitu sebuah bank dengan sistem keamanan laser yang mematikan dan sempat melukai Brianna, serta sebuah pintu yang terbuka di depan mereka sebagai jalan untuk ke permainan selanjutnya. Dan untuk menuju pintu itu mereka harus melewati ubin yang berada di hadapan mereka. Akan tetapi mereka juga harus mencari kode-kode sebagai pijakan untuk menginjak ubin tersebut, dikarenakan jika mereka salah menginjak maka akan keluar laser yang mematikan seperti Brianna lakukan sebelumnya. Dan mereka hanya diberikan waktu 10 menit untuk dapat mencari kode-kode tersebut, dan bila mana mereka melebihi waktu yang ditentukan maka ruangan tersebut akan dipenuhi laser yang mematikan. Kemudian Ned menemukan permen yang di dalamnya terdapat kunci untuk membuka kotak penyimpanan yang berada di samping mereka. Akan tetapi Joy mengalami kesulitan dalam membuka kotak tersebut. Di sisi lain Ned juga menemukan sebuah petunjuk yang harus dicari, yaitu mencari kode pin ATM yang berisikan 4 angka di dalamnya. Sementara itu Ben membantu Joy dan menemukan satu kotak yang berbeda, di mana kotak itu bertuliskan nama Sonya, sedangkan yang lainnya berupa angka. Setelah dibuka, kotak itu berisikan berlian yang sangat tajam dan sempat melukai Joy. Di sisi lain Brianna dan Rahel
membuka kotak yang serupa lalu menemukan 2 tumpuk kertas kosong yang diibaratkan sebagai uang. Kemudian mereka menempelkan darah Joy ke kertas itu dan keluar beberapa angka sebagai kode PIN ATM yang mereka cari. Setelah Ned memasukkan kode tersebut, beberapa jarum jam yang terpajang di dinding bank itu memberikan waktu yang berbeda, dan waktu di jam itu nantinya akan dijadikan sebagai pijakan untuk melewati ubin-ubin tersebut. Kemudian Ned melangkah di beberapa ubin dan menandai ubin itu dengan permen agar nantinya yang lain dapat dengan mudah melewati ubin tersebut. 302 in London, so That's 9, so right? Oh, 3. That's 1. Di pertengahan jalan, Ned menginjak satu ubin yang kemudian membuka sebuah berangkas, dan berangkas itu memaksa mereka untuk mencari 3 angka lagi agar dapat melewati ubin-ubin tersebut. Tiba-tiba muncul petunjuk lain yang berada tepat di bawah kaki Ned, namun mereka merasa kebingungan dengan petunjuk tersebut, di mana semua berkas yang mereka cari di bank itu berisikan angka, dan tak tahu lagi angka apa yang harus diambil, serta waktu mereka hanya tersisa 3 menit. Ned pun menebak-nebak untuk melewati ubin tersebut. what are you doing? Stop! Okay. No. Nate! Stay there! Stay there! Stay there! Nate, no! Stop it! He's gonna kill us. He's gonna kill us. Namun tiba-tiba hal yang dikhawatirkan teman-temannya itu pun terjadi, di mana Ned salah menginjak ubin tersebut sehingga laser mematikan itu pun keluar. Akan tetapi laser itu tidak mengenai dirinya dan hanya membuat dirinya pingsan. You don't want to do this? I'm not scared! Okay, just listen to him! Kemudian Brianna memutar kunci berangkas tersebut dan di dalamnya terdapat kotak-kotak berwarna merah, di mana itu adalah sisa ubin yang harus mereka lewati, dan dengan sisa 10 detik terakhir akhirnya mereka semua dapat melewati permainan tersebut. Activation in 1 minute. Toss it over! All right. Careful! Okay. 6 tiles straight. To the left. 10, 9, Okay. Diagonally to the right. 8, 7, And then 6, straight all the way. 3, 4. Kemudian mereka digiring ke permainan selanjutnya, yaitu sebuah pantai yang sangat indah buatan Minos. Di hadapan mereka juga terdapat kamera Polaroid yang bertuliskan "It will last longer", yang artinya ini akan bertahan lebih lama dan mereka harus mengambil gambar lewat kamera tersebut. Panorama pantai pun seketika berubah dan hasil foto itu memperlihatkan sebuah perahu kecil yang tidak nampak di hadapan mereka. Perahu kecil itu pun menggiring opini mereka untuk mencari sebuah jangkar. Akan tetapi selama mencari mereka belum mengetahui bahwa pasir pantai itu hidup yang sewaktu-waktu dapat menghisap mereka ke dalamnya. You know, my dad found a silver dollar with one of those once. With these people and these crazy ass mannequins. There's nothing here. Dengan alat pencari logam akhirnya mereka dapat menemukan jangkar tersebut. Akan tetapi mereka merasa kebingungan dengan sesuatu yang menarik tali jangkar tersebut. Tak lama kemudian pasir tersebut mulai menghisap jangkar beserta Rahel yang sedang berada di belakang mereka. Kemudian Ned mencoba menolong Rahel, akan tetapi Ned sendiri yang malah terhisap oleh pasir tersebut. Rachel, you okay? Kemudian mereka menemukan 2 pilihan jalan keluar, di mana Joy menemukan sebuah jalan dalam mercusuar yang berada di luar, sedangkan Brianna menemukan jalan keluar di dalam kulkas yang berada di sebuah rumah. Dan disinilah terjadi argumen di antara mereka tentang rute mana yang harus diambil. Rahel dan Ben pun akhirnya memilih jalan Joy, sedangkan Brianna memilih jalannya sendiri. Akan tetapi Ben terjatuh ke pasar hisap setelah tangga tersebut mulai menutup. I'm coming! You got it! Just make it out alive!
Kemudian mereka keluar dari lubang got dan menemukan suasana kembali perkotaan. Awalnya mereka sangat senang, namun dengan kedatangan Brianna yang sedang panik membuat kesenangan mereka berubah dan menyadari bahwa mereka masih di dalam permainan tersebut. Di sini mereka harus mencari sebuah kunci agar bisa keluar dengan waktu hanya 1 menit. Jika waktu yang telah ditentukan habis, maka akan keluar zat asam yang dapat melelehkan mereka. Did you see anything? Not again! It's stuck to the railing! Here! Yes! Got it again! Try, go, go, go! Okay. It's another locked door! Kemudian Minos menyediakan taksi untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Akan tetapi begitu Joey masuk, taksi itu mengunci Rachel dan Brianna sehingga mereka berdua memutuskan untuk menyerah dalam permainan mematikan tersebut. Brianna, listen to me! Sementara itu di tempat departemen Minos telah terjadi kerusakan dalam transisi ruang di mana Joey malah dipertemukan dengan Claire di kamarnya. Ternyata yang merancang semua ruangannya adalah Claire sendiri. Claire dengan sengaja mengirim Joey ke ruangannya agar Joey dapat membantu Claire keluar dari ruangannya tersebut. Joey pun masih ragu dengan permintaan Claire, namun Claire meyakinkan Joey dengan memperlihatkan Ben yang ternyata masih hidup, di mana pada saat Ben terisap oleh pasir, Claire dengan sengaja telah memasang sesuatu yang membuat Ben berpindah ke tempat yang lebih aman. Akan tetapi dalam layar terlihat Ben telah ditemukan oleh anak buah dari Minos. Ben pun dilemparkan ke sebuah ruangan sauna di mana itu adalah tempat Henry membunuh Sonya dengan teka-tekinya pada awal film tadi. Sementara itu Joey membantu mengeluarkan Claire dari tempat tersebut dengan membacakan teka-teki yang ada di hadapan mereka. Oh, shit! Okay, Battle of Troy till 50 BC. We're at the Olympic Games, which is... We don't have time. My dad is gonna be here any minute. If you can't see, change the view. Towards the perception. One is a cross-section of a Nautilus shell. In the third one, 1.618! Shit! All of the tiles! okay, but how does that correspond to this? Go ahead! Setelah berhasil keluar, Claire dipertemukan dengan pacarnya yang sudah berdarah-darah dan diikuti sama Henry di belakangnya. Dengan membawa sebuah senjata di tangannya, Henry pun menodongkan ke arah Claire. Namun pacarnya Claire dapat menembak Henry yang membuat Claire mendorong dan mengurung Henry dalam ruangan tersebut. Claire? Kemudian Claire dan Joey berlari ke ruang kontrol tempat Henry membuat permainan mematikan tersebut. Di sana Claire berhasil menyelamatkan Ben dari ambang kematian dengan mematikan semua sistem yang ada pada ruangan tersebut. Okay, got it. Claire pun meminta Joey untuk bertemu dengan Ben serta berterima kasih pada Joey karena sudah membantunya. Sementara semua pekerja Minos telah berhasil ditangkap polisi setelah Claire mengurungnya di sebuah ruangan. Kemudian Joey bertemu dengan Ben yang sudah berada di mobil ambulans serta mengatakan bahwa permainan yang mematikan ini pun sudah berakhir. Dan film pun